Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? I'm fine, okay, thank you. Nice to meet you. Okay, nice. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang descriptive text, tapi kita akan mengurai descriptive text itu dengan beberapa struktur kebahasaan. Apa sih struktur kebahasaan itu? Jadi yang sudah kita pelajari yang kemarin-kemarin ya, ada descriptive text, ada noun, adjective ya, ada adverb, juga ada descriptive people and things ya. Nah, ya kalau yang deskripsi people and things kan kemarin sudah dipelajari ya, insya Allah sudah hafal secara tidak langsung kita sudah praktikkan juga ya setiap pagi ketika kita bertemu berjumpa. Jadi kalau misalnya tidak ada di sini, mungkin nanti di materi berikutnya. Ya. Oke, yang pertama saya akan mengulas tentang pengertian descriptive text. Coba ada yang tahu nggak pengertian descriptive text itu apa? Descriptive text adalah teks yang adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan satu orang, tempat, binatang atau benda secara rinci, detail dan rinci ya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan seseorang, tempat, hewan atau benda secara rinci. Nah, itu adalah tujuan dari descriptive text. Oke, yang pertama saya akan menerangkan tentang unsur kebahasaan dalam descriptive text, yaitu dengan kata benda terlebih dahulu. Kata benda apa? Noun. Tulisannya noun ya. Noun. Oke, berhubung saya akan membahas gunung, jadi kosakatanya adalah coba mountain, park adalah taman. Lalu guru, cat, kucing, beach, lantai. Dan ini adalah kata nounnya, yaitu kata benda. Nah, sekarang saya mau berbagi informasi tentang kata adjektif. Apa itu adjektif? Kata sifat. Nah, untuk menggambarkan ciri atau sifat objek ya, tentunya akan menggunakan kata adjektif. Contohnya apa saja? Beautiful. Apa artinya? Indah. Cantik ya, bisa. Oke. Lalu? Lagi apa lagi?
Peaceful. Nah. Peaceful apa artinya? Tenang. Tenang. Nah, ini adalah kata adjektif yang meliputi dari struktural descriptive text-nya, ya. Lalu saya juga akan memberitahu tentang adverb-nya. Adverb apa adverb? Kata keterangan. Nah, dari descriptive text ini kata itu wajib ada. Apa fungsinya? Untuk menerangkan suatu tempat, suatu kejadian, suatu apa lagi? Ya, suatu tempat, suatu kejadian, tentunya menggunakan kata adverb, kata keterangan. Di mana sih Gunung Bromo itu? Gitu, ya. Itu kan dari bahasa Indonesianya kan gitu ya. Terus kata adverb kita kata kerja misalnya kerja itu apa sih kerja? Hal yang dilakukan. Biasanya contohnya apa? Slow. Pelan. Seperti yang kemarin kita bahas ya. Masih ingat berarti? Quickly apa? Cepat. Carefully. Satu lagi. Silent. Nah, apa itu silently? Kita membuat contohnya terlebih dahulu ya. Silakan dilihat contohnya. Saya buat contoh descriptive text yang saya berikan kepada kalian. Coba dibaca terlebih dahulu. Oke, saya terangkan ya. Contoh descriptive text yang saya berikan yaitu tentang describing a mountain, ya. Mount Bromo is one of the most beautiful mountains in Indonesia. It is located in Java. The mountain is popular for its quick, pretty, and breathtaking sunrise. The air is very cold. Di sana sangat dingin sekali ya. But the scenery is extremely beautiful. Many visitors come early in the morning to see the sunrise. They usually walk slowly to the viewpoint because the path is quite steep. Ya, Gunung Bromo adalah salah satu gunung yang terindah di Indonesia. Gunung ini terletak di Jawa Timur ya. Gunung tersebut juga terkenal dengan kawahnya yang luas dan matahari yang terbit dari matahari terbit yang menunjukkan dari timur ya, tenggelam di barat. Kalau terbit dari barat kiamat. Gunung tersebut terkenal dengan kawahnya yang luas dan matahari yang terbit menakjubkan, dan udara juga sangat dingin tetapi pemandangannya sangat indah. Ya, banyak pengunjung yang datang untuk melihat matahari terbit. Mereka biasanya berjalan di titik padang karena jalurnya cukup curam banyak curang ya. Jadi karena curang. Nah, ini adalah contoh descriptive text tentang gunung yang kalian
ceritakan lewat deskriptif text. Lalu apa sih yang terpikir oleh kalian dengan adanya teks tersebut? Dengan adanya contoh deskripsi teks tersebut, kalian kebayangkan, oh ya, gunung gitu ya, gunung, jalan yang curam, terus suasana yang dingin, ya kan? Kebayang nggak? Kebayang ya? Udah pernah kesana belum sih? Ayo ke sana. Let's go yuk. Ongkos berapa ongkosnya? Jadi kalian kepikirannya apa? Kepikirannya, oh di sekolah aku ada enggak ya study tour ke Gunung Bromo. Nah, maka dari itu ya, sebelum kita menerima kenyataan bahwasanya kita akan contohnya dari announcementnya dulu, ya. Karena kalian kan ketua OSIS ya, kalau di siswa-siswi kebetulan ini taruna-taruni, jadi insya Allah kalian yang akan menjadi staff ya. Dan staff itu misalnya membawa pasukan atau sekolah kita mengadakan study tour ke Gunung Bromo. Bagaimana cara bikin pengumumannya atau announcement-nya mengenai study tour tersebut? Yuk, siapa yang bisa? Deskriptif test yang tadi. Coba. Nulis boleh? Iya, betul. Semua Oke, thank you. Ini ada contoh dari salah satu teman kita ya, berhasil membuat contoh salah satu teks deskriptif announcement dari announcement, dan sudah bisa membayangkan bahwa kita ya akan mengadakan tour ke Gunung Bromo. Asli, di sini mah Tangkuban Perahu bikinnya ya. Tahu Tangkuban Perahu nggak? Tahu. Tahu. Gunung Tangkuban Perahu tahu? Tahu. Pernah ke sana? Pernah. Alhamdulillah. Nah, ini Rizal membuat apa? Announcement. Artinya apa? Pengumuman. Our school will hold a trip to beautiful, betul? Tangkuban Perahu Mountain. Tangkuban Perahu Mountain next month. Students are invited to join the trip. Please register in the teacher office. Okay, thank you, Rizal. Nice. Saya tanya kepada kalian, pakai bahasa Indonesia ya, boleh ya? Dan ini adalah announcement, pengumuman. Terstruktur apa saja yang ada di sini? Yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah misi. Yang ketiga adalah ada apa? Apa? Kontak pers. Ya. Nah, kita sudah membayangkannya, tadi kita membahas tentang Gunung Bromo dan kita kepikiran buat pergi ke Tangkuban Perahu ya. Kebetulan kita staff, jadi kita bikin suatu pengumuman ya, mau pergi ke Gunung Tangkuban Perahu. Oke, saya akan tanya dan memasuki metode asking and giving opinion terkait deskriptif test. Nah, saya akan tanya ya kepada kalian. Saya akan menanyakan pendapat kepada kalian, tolong konsentrasi. Oke. What do you think about this place? I think it is very beautiful. No, I think it's very beautiful. Yang kalian pikir adalah hari ini sangat indah. Kenapa sangat indahnya? Karena mau jalan-jalan ke Tangkuban Perahu atau Gunung Bromo. Oke, kedua. How do you feel about the mountains? In my opinion, the mountain looks amazing. In my opinion, in my opinion, the mountain
looks amazing. Yang artinya Menurut saya itu terlihat menakjubkan. menurut saya gunung itu terlihat menakjubkan. Menakjubkan. Yang memang indah sekali ya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang terakhir, do you like the scenery? After the quest, it peaceful and fresh. Oh, nice ya. I like it. Itu saya juga menyukainya ya. Karena saya juga suka pemandangannya ya. I feel the place is beautiful and fresh. Di sana itu sangat segar, udaranya dingin sekali ya. Jadi kembalinya kita ke sini membuat rindu kita ke sana.